Impact Kids. Halo adik-adik semua, selamat datang di Impact Kids bersama dengan kakak Amanda. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di Impact Kids. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan. Hari ini kita bisa belajar firman-Mu di Impact Kids. Dan saat ini Tuhan, kami memohon supaya Tuhan bisa memampukan kami, supaya kami bisa mengerti setiap kata-kata yang akan Kau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan di Impact Kids hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, amin. Nah adik-adik, hari ini judul Impact Kids kita adalah kawanan gereja. Dan ayat yang diambil yaitu dari Ibrani 10 ayat 25. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama baca dari Ibrani 10 ayat 25. Siap adik-adik semua? Siap? Oke, kita baca ya sama-sama. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat bersikap menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Yeay, good job adik-adik. Nah, sekarang kakak Amanda punya pertanyaan nih untuk adik-adik semua. Pernah nggak adik-adik melewatkan sesuatu yang menyenangkan di hari Minggu? Karena adik-adik harus pergi ke gereja. Pernah nggak? Mungkin untuk nonton konser, menginap bersama dengan teman-teman, atau berkumpul dan bermain bersama teman-teman. Karena hari Minggu, adik-adik jadi tidak bisa ikutan. Pernahkah adik-adik? Kalau kakak sih pernah, nggak cuma sekali, tapi 1, 2, 3, 4, 5, berkali-kali adik-adik. Nah, adik-adik mungkin yang pernah mengalaminya juga sama nih, seperti kakak, kecewa dan juga sedih karena harus melewatkan sesuatu yang menyenangkan di hari Minggu. Tapi adik-adik tahu nggak, tadi kita udah baca nih di Ibrani 10 ayat 25, Tuhan berkata, janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti hal itu sangat penting adik-adik, seperti sekolah minggu, kebaktian di hari Minggu. Jangan pernah menjauhi hal-hal itu. Ada yang tahu nggak adik-adik kenapa ya? Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita dengarkan cerita dari Kingston dulu. Nah, jadi pada suatu hari adik-adik, ada seorang anak bernama Kingston. Dia itu mau pergi ke gereja bersama dengan keluarganya, papa, mama, dan adiknya, menggunakan mobil. Nah, ada papanya yang menyetir di depan, ada mamahnya yang duduk di sebelah papahnya, dan di belakang ada Kingston yang duduk bersama dengan adik perempuannya, yaitu Mia. Nah, saat di perjalanan, papanya sedang menyetir. Kingston dengan gugup bertanya kepada papahnya, Papa, Kingston mau ikutan turnamen basket. Boleh ya, Pa? Tapi latihannya hari Minggu, Pa. Jadi kayaknya Kingston gak bakal bisa ikutan sekolah Minggu dan juga kebaktian di hari Minggu, Pa. Tapi ini kan lagi turnamen ya, Pa, musim turnamen, jadi penting banget, Pa. Jadi please kasih Kingston izin, Pa, buat ikutan turnamen ini. Please. Ya, Kingston janji deh, Pa, kalau setelah latihan nih hari Minggu, Kingston pulang ke rumah, Kingston bakal baca Alkitab. Baca Alkitabnya sampai 3 pasal, Pa. Please, boleh ya, Pa, Kingston ikutan turnamen basket ini? Papanya sambil nyetir mendengar pertanyaan Kingston. Terus tiba-tiba papanya melihat ke atas, menunjuk ke atas, lalu berkata, Kingston, coba deh lihat ke atas. Terus Kingston yang bingung langsung lihat ke atas. Lalu jendela mobil, apa, Pa? Oh, ada burung yang terbang membentuk huruf V. Keren sekali, Pa. Ya, keren kan? Kingston tahu nggak, kata papanya, kenapa burung-burung itu membentuk V saat terbang di atas langit? Kenapa ya, Pa? Nggak tahu, Pa. Nah, itu karena ada tekanan udara pada pemimpin burung tersebut. Lihat yang paling ujung. Oh iya, Pa.
Nah, tekanan udara itu membentuk huruf V, Kingston. Nah, jadi kalau misalnya anggota-anggotanya mengikuti membentuk huruf V juga sesuai tekanan udara, maka mereka terbangnya itu akan lebih mudah, Kingston. Dan juga mereka tidak akan cepat lelah kalau misalnya harus terbang dengan jarak yang sangat jauh. Oh, begitu ya, Pak. Keren sekali. Tapi, Pak, kata Kingston, kalau misalnya ada satu yang keluar dari bentuk V itu gimana, Pak? Kalau ada satu yang keluar, itu kemungkinan terjadi loh, Kingston. Mungkin ada satu burung yang kelelahan dan mau sedikit melambat saat terbang. Tapi kemungkinan besar dia akan susah sekali mengikuti teman-temannya bentuk huruf V lagi. Dan pastinya dia akan kelelahan kalau misalnya harus terbang dengan jarak yang sangat jauh. Gitu, Kingston. Oh, wow, begitu ya, Pak. Iya, seperti kita loh, Kingston, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Loh, si kita, Pak. Iya. Nah, tahu nggak? Tuhan itu sudah membentuk kita, orang-orang percaya, untuk tidak hidup sendiri saja. Tuhan itu sudah merancang orang Kristen untuk berjalan bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Nah, karena dengan berjalan dengan orang-orang percaya lainnya, orang Kristen itu akan mendapatkan kekuatan dan juga dukungan dari orang percaya lainnya. Lihat kan, burung-burung itu, kalau misalnya ada satu aja yang keluar, pasti akan kelelahan. Oleh karena itu, mereka harus bersama-sama terbangnya membentuk huruf V. Begitu, Kingston. Sama loh, kayak Kingston juga di gereja. Kan, Kingston punya keluarga di gereja orang-orang percaya. Tunggu, Pak. Kayaknya mah gereja nggak ngebutuhin Kingston. Kalau misalnya ya, Pak, Kingston latihannya juga kan nggak bakal sampai lebih dari 2 bulan, 3 bulan, Pak. Mungkin cuma berapa minggu aja Kingston nggak ke gereja. Dan kayaknya mah nggak apa-apa loh, Pak. Kingston, tahu nggak, Tuhan Yesus itu menciptakan gereja agar kita bisa saling menguatkan dalam iman kita. Kita bisa memberikan dukungan kepada mungkin teman Kingston yang sedang menghadapi masalah. Jadi karena itu, setiap kita, Kingston, papa, mama, dede, semuanya itu dibutuhkan di dalam gereja. Dan itu juga menjadi salah satu cara Tuhan Yesus loh menunjukkan kasih-Nya dengan menguatkan kita melalui gereja. Gitu ya, Pak, kata Kingston. Oke deh, ya udah, Kingston nggak bakal ikutan tim ini atau turnamen ini kali ini. Kingston bakal cari tim lain mungkin yang latihannya nggak di hari Minggu. Jadi Kingston bisa ikutan ibadah sama sekolah Minggu di gereja. Bagus, Kingston, kata papahnya. Oh, atau kita bisa membentuk tim baru, Pak. Kan Kingston punya banyak teman-teman juga ya di gereja. Oh, bisa Kingston ajak tuh untuk bikin tim basketball. Wah, ide yang bagus, Kingston, kata Papa Kingston. Nah, adik-adik, begitu cerita dari Kingston. Bagaimana dengan adik-adik? Apa adik-adik sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu? Apakah adik-adik sudah menjadi orang percaya yang setia untuk beribadah secara teratur? Adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak ingin kita untuk hidup hanya sendiri saja. Tapi Tuhan Yesus ingin supaya kita semua memperoleh kekuatan rohani dari persahabatan dan persekutuan dengan orang percaya lainnya. Jadi adik-adik, jangan abaikan pergi ke gereja. Adik-adik, kakak, semuanya dibutuhkan di dalam gereja. Dan adik-adik juga membutuhkan dukungan dan dorongan dari orang lain yang juga percaya kepada Tuhan Yesus di gereja. Seperti ayat kunci kita, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat untuk melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi adik-adik, yuk kita hadir ikut ibadah di gereja dan juga sekolah minggu dengan teratur.
Sekian Impact Kids hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama, kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu di Impact Kids ini, Tuhan yang berkati Tuhan firman-Mu supaya bisa mengakar dalam hati kami, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mengikuti ibadah secara teratur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Sampai bertemu di Impact Kids selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Impact Kids.